selamat mendengarkan. 1 bulan kemudian, Vino dan Vira menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa kendala. Tapi kadang terjadi cekcok tidak penting di antara mereka, karena Vino sering menanyakan hal-hal kecil. Contohnya saat Vira memaksa Vino belajar mengaji di dalam kamar. Dia selalu bertanya hal-hal tidak masuk akal seperti, apakah Ba adalah kembaran dari Nun? Karena sama-sama punya 1 telur. Kenapa telur Sa sangat banyak, sedangkan telur Ba hanya 1? Vino juga bertanya kenapa baris Ba jika dipindah ke bawah namanya Bi. Dia juga bingung, ternyata baris itu bisa berpindah-pindah dari atas ke bawah. Vira mengira mengajarkan Vino bagaimana membaca Iqra. Dia menyuruh Vino belajar dari internet. Dan dia menyuruh Vino untuk menghafal huruf hijaiyah dalam waktu 1 bulan. Dan disetor hafalannya setiap malam. Vino uring-uringan memikirkan bagaimana caranya menghafal huruf-huruf itu. Vino sempat mengabaikan permintaan Vira, dan dia mendapat kejutan tidak boleh tidur 1 kamar jika tidak hafal. Terpaksalah Vino membawa Iqra setiap hari, baik itu saat menjadi CEO atau saat menjadi mafia. Dia tetap menghafalkannya lalu disetor saat pulang. Walaupun sudah sangat larut, tapi Vira tetap meminta setoran hafalan di depan pintu sebagai tiket masuk ke dalam kamar. Dan saat ini kebetulan Vino sedang menjalankan aksinya sebagai mafia, membantai seluruh musuh, menembak kelemahan-kelemahan lawan. Vino sudah berjanji pada Vira untuk tidak membunuh, tapi melukai boleh, itu pun atas paksaan dari Vino. Andre, istriku sudah tidak memperbolehkan aku membunuh. Kau bunuhlah dia. Sita Vino menunjuk salah satu musuh bebuyutannya yang sudah bertahun-tahun ingin dia bantai. Tapi sayang, Vino sudah tidak bisa merasakan sensasi darah segar lawannya. Hei, kau pikir Zoya mengizinkan aku? Tanya Andre ketus. Ai, kau bunuh saja, jangan dengarkan istrimu, ucap Vino kesal. Kenapa tidak kau saja yang tidak mendengarkan istrimu? Kata Andre ketus. Aku tidak berani mengundang kemarahan singa betina, ucap Vino. Dan aku juga tidak berani mengundang kemarahan macan betina. Kau sudah tahu mereka berdua kan? Kata Andre frustasi mengingat kelakuan istrinya. Hah, baiklah, hei kau kemari, ucap Vino menunjuk salah satu pengawal. Iya tuan, kata pengawal itu sopan. Tembak seluruh tubuhnya, lalu lempar ke tengah laut. Pastikan pekerjaanmu bersih, setelah itu pulang ke apartemenku. Itu menjadi milikmu, ucap Vino. Dengan senang hati pengawal itu menembak tubuh pria itu, hingga seluruh isi tubuhnya keluar dan dialiri oleh darah segar. Beberapa jam kemudian Vino pulang dari markas, lalu masuk ke dalam kamar. Dia belum masuk kamar. Saat ini dia sedang disidang oleh sang istri untuk menyerahkan hafalan. Bagaimana? Tanya Vira sambil menyenderkan bahunya di sisi tiang pintu dan menyilangkan kedua tangannya di dada. Sudah hafal? Jawab Vino dengan yakin. Ya, dia memang sudah hafal, karena tadi sebelum musuhnya datang, Vino duduk di pojokan markas dengan bersila sambil menghafalkan 1 persatu huruf. 1 bulan Vino selalu diberikan makanan seperti ini oleh Vira, jadi dia sudah terbiasa dengan itu. Ini bukan beban untuknya, tapi dia menganggap ini sebagai pekerjaan yang harus dia selesaikan. Dan dia juga merasa sudah waktunya seperti ini. Baiklah, silahkan, ucap Vira dengan serius. Vino mulai menghafal 1 persatu huruf hijaiyah. Ia membacanya dengan lancar, dan kadang berhenti di huruf-huruf yang mirip, seperti dal dan zal. Bagus, silahkan masuk, tiket ke dalam sudah terpenuhi, ucap Vira tersenyum manis mempersilahkan Vino masuk ke dalam dengan wajah sumringah. Vino pun masuk ke dalam untuk beristirahat. Selamat, kau lulus ujian pertama, ucap Vira sambil membuka kain penutup wajahnya dan mendekati Vino yang sedang beristirahat. Ujian pertama? Tanya Vino mengernyitkan dahi. Tentu saja, setelah ini aku akan mengajarimu bagaimana cara membaca Iqra beserta barisnya. Setelah itu, kau baru bisa belajar membaca Al-Quran, ucap Vira tersenyum manis. Vino menepuk keningnya frustasi karena menghafalkan huruf hijaiyah saja sudah membuatnya pusing, apalagi ditambah dengan membaca Al-Quran yang hurufnya menempel satu sama lain.
tidak terpisah seperti huruf hijaya. Kau tidak mau? Tanya Vira memasang wajah sedih. Tentu saja Vino tidak sanggup melihat wajah seperti ini, apalagi Vira yang menggunakannya. Tidak Vira, bukan gitu maksudku. Berapa bulan aku belajar? Ucap Vino. Setiap malam, jawab Vira sambil tersenyum. Apa? Setiap malam? Oh Tuhan, aku memang mulai percaya padamu. Dan jika kau ingin aku belajar, tidak masalah untukku. Tapi kenapa kau menghadirkan guru killer seperti istriku? Setidaknya hadirkan guru yang kalem dan tersenyum ramah. Bukan seperti istriku yang galaknya luar biasa. Tidak bisa salah sedikit langsung dibawakan kayu. Batin Vino menangis. Kau menolak. Jika kau keberatan, katakan saja padaku. Ucap Vira. Tidak, aku senang. Iya, aku sangat senang. Kata Vino dengan senyum terpaksa. Bagus sekali, ujar Vira tersenyum manis. Hei, aku sudah menghafal huruf-huruf itu kan? Tidak ada hadiah untukku? Tanya Vino. Ingin hadiah apa? Tanya Vira, dia juga tidak memikirkan itu selama ini. Peluk setiap malam, jawab Vino dengan manja sambil merentangkan kedua tangannya. Boleh juga, baiklah sini, ucap Vira lalu memeluk Vino. Senangnya dipeluk oleh istri sendiri. Nyaman sekali. Tidak Vino, kontrol dirimu. Jangan melebihi batas belajar. Ini belum saatnya. Nanti saat waktunya tiba kita akan melakukannya sayang. Batin Vino. Akhirnya mereka tertidur pulas malam itu, tentu saja dengan berpelukan. Memang beginilah kehidupan pasutri ini. Kadang bertengkar karena hal kecil. Kadang mereka berteriak-teriak satu sama lain. Kadang Vino yang mendominasi, sedangkan kadang keadaannya terbalik. Inilah yang membuat benih-benih cinta di antara mereka tumbuh perlahan. Hanya saja cuma Vino yang sudah menyadari perasaannya, sedangkan Vira belum. Tapi dia sangat marah jika melihat Vino dekat dengan wanita lain, apalagi dengan Sally. Di tempat lain, Andre yang baru sampai di apartemen membuka pintu. Dari mana saja? Sapa Zoya ketus sambil menyilangkan kedua tangannya di dada. Andre terkejut melihat Zoya sedang berdiri dengan tatapan membunuh. Bekerja, jawab Andre datar. Cih, tidur di luar. Pergi pagi, pulang larut malam. Kau bekerja atau selingkuh? Tuduh Zoya. Hei, kenapa menuduhku seperti ini? Aku bekerja dengan Vino. Jika tidak percaya, tanya saja Vira. Ucap Andre kesal. Ya, aku percaya. Tapi bukan berarti aku mengizinkanmu tidur di kamar. Kata Zoya sinis. Punya istri bersifat macan ya begini. Batin Andre. Tidak. Besok aku akan pulang jam 12 malam. Aku berjanji. Ucap Andre mengangkat tangannya membentuk huruf V. Cih. Seminggu yang lalu kau berjanji pulang jam 9 malam. Tapi tetap saja pulang jam 3 pagi. Kata Zoya ketus. Baik, kali ini serius. Besok aku akan membicarakan ini pada Vino. Ujar Andre frustasi, dia tidak sanggup tidur di luar menahan kedinginan. Bukan apa-apa, 1 bulan pernikahan mereka, Andre sudah terbiasa memeluk Zoya. Terserah, ujar Zoya ketus lalu masuk dalam kamar. Tapi dia tidak menutup pintu, artinya Andre boleh masuk. Dengan cepat Andre masuk ke dalam kamar sebelum Zoya berubah pikiran. Sayang, ayo tidur, ucap Andre manja. Sayang, sejak kapan kau memanggilku seperti itu? Kata Zoya sambil menepis tangan Andre karena masih kesal. Sejak malam ini, ayo tidur, aku sudah mengantuk, besok pagi harus bekerja. Ucap Andre lalu membaringkan tubuhnya di samping Zoya. Zoya mengacukan Andre dan tidur membelakanginya kali ini. Dia benar-benar kesal karena Andre pulang larut malam setiap hari. Hei, peluk aku, ucap Andre sambil menggerakkan tubuh istrinya. Tidak, jawab Zoya ketus. Kau tidak mau? Istri macam apa kau ini? Suami baru pulang kerja bukannya dimanjakan malah manyun. Ucap Andre kesal. Apa kau bilang? Aku istri macam apa? Hei, aku yang harus bertanya, sebenarnya suami macam apa kau? Pulang larut malam setiap hari. Teriak Zoya dengan wajah memerah. Hehe, istriku jangan marah ya sayang. Baiklah, aku yang salah. Aku janji tidak akan seperti ini. Ayolah peluk aku. Aku tidak bisa tidur jika tidak dipeluk olehmu.
Rengek Andre, dia memang benar-benar tidak akan tidur malam ini jika Zoya tidak memeluknya. Zoya pernah tidak tidur satu malam bersama Andre karena menginap di rumah ayahnya. Dan alhasil dia begadang sampai pagi. Kali ini aku maafkan. Ucap Zoya membalikkan badannya lalu memeluk Andre. Andre dengan senang hati masuk ke pelukan istrinya dan menyembunyikan wajahnya di dada Zoya, mencari kenyamanan. Lalu Zoya mengelus kepala Andre pelan agar dia bisa tertidur dengan nyaman. Sebentar, ini seperti kebalik bukan? Tapi Andre senang sekali berpelukan seperti ini dan Zoya tidak ada masalah dengan itu. Oke teman-teman, bab ini sudah selesai. Sampai ketemu di bab